Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kelas Bahasa Indonesia, kuasai dunia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sebuah teks yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya ketika kalian duduk di bangku SMP. Kemarin ketika pertemuan pertama sudah Ibu jelaskan bahwa nantinya akan ada 4 materi pada semester 1. Nah, kita akan mulai dari materi yang pertama, yakni teks laporan hasil observasi. Kita mulai dari kompetensi dasar yang pertama. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama kita belajar teks laporan hasil observasi ada yang pertama, mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan ataupun tulis. Kemudian yang kedua, ada menginterpretasi isi teks LHO berdasarkan interpretasi itu sendiri, baik secara lisan maupun tulis. Kemudian yang ketiga, menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks LHO. Kemudian yang terakhir, ini adalah muara dari kita belajar teks LHO, yakni mengonstruksi teks LHO itu sendiri dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, kita akan mulai belajar untuk yang pertama, peta kompetensinya terlebih dahulu. Selama kita belajar teks LHO nantinya, apa sih yang akan kita pelajari? Kita mulai dari yang pertama, mengidentifikasi isi teks LHO. Kemudian yang kedua, ada menyusun ringkasan. Kenapa harus menyusun ringkasan? Sebelum kalian praktik menulis, kita akan praktik menganalisis terlebih dahulu dengan cara meringkas. Kemudian yang ketiga, ada menyimpulkan fungsi dari teks LHO itu sendiri. Kenapa sih kita belajar LHO? Seperti itu. Kemudian yang keempat, ada menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks LHO itu sendiri. Dan yang terakhir, muara dari belajar teks LHO adalah mengonstruksi. Apa itu mengonstruksi? Mengonstruksi itu menghasilkan atau menulis sebuah teks laporan hasil observasi. Kita mulai dari yang pertama, yakni mengidentifikasi isi teks LHO atau laporan hasil observasi. Apa yang akan kita lakukan? Ketika kita mengidentifikasi isi dari teks laporan hasil observasi, kita harus menganalisis apa yang ada di dalamnya. Kalau kalian mungkin sering melihat 5W1H, namun karena kita belajar bahasa Indonesia, Ibu kenalkan istilah adik simba. Ada yang pernah dengar adik simba? Jangan gunakan 5W1H lagi, tapi gunakan istilah adik simba untuk menganalisisnya. Adik simba, kita mulai dari A. Apa? Di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Praktiknya akan kita lihat pada slide berikutnya. Silakan cermati apa yang akan muncul di dalam slide ini. Di sana akan ada sebuah pohon kelapa. Berdasarkan analisis adik simba, kita akan analisis mulai dari apa. Pohon apa itu? Di mana? Di mana pohon itu tumbuh? Kapan pohon itu mulai berbuah? Siapa yang menanam pohon itu? Mengapa pohon itu ditanam? Bagaimana cara merawatnya? Selanjutnya, setelah kita berhasil menemukan pokok-pokok informasi itu, kita akan mengetahui terlebih dahulu. Sebetulnya, dari segi isi laporan hasil observasi itu, cirinya seperti apa sih? Supaya nanti ketika kalian menulis atau mengonstruksi, kalian sudah paham. Ada 4 ciri dari LHO yang wajib kalian perhatikan. Yang pertama adalah bersifat objektif. Apa itu objektif? Objektif itu berarti menyeluruh, tidak berpihak. Tidak berpihak pada sisi manapun. Dalam artian, ketika kalian mengatakan sesuatu, semua orang sepakat. Beda dengan objektif. Jadi kalau objektif dan subjektif itu berbeda ya. Jadi kalau subjektif itu lebih ke personal, kalau objektif itu menyeluruh. Yang kedua, ditulis berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Jadi, yang namanya teks LHO sifatnya adalah faktual karena ditemukan di lapangan, faktanya sesuai dengan yang ada di lapangan. Tidak boleh kita berimajinasi. Kemudian yang ketiga, ini tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat menyimpang, menduga-duga atau tidak tepat pemahaman kita terhadap sesuatu itu. Kemudian yang terakhir, ditulis secara lengkap. Tidak hanya lengkap, tetapi juga harus sistematis. Selanjutnya, setelah kita berhasil mengidentifikasi, kita akan lanjut ke bagian yang kedua, yakni menyusun ringkasan.
Kenapa harus menyusun ringkasan? Supaya kalian nanti tahu. Tadi kalian sudah menyaksikan sebuah pohon, ada pohon kelapa di sana. Sekarang kita akan coba meringkas. Bagaimana cara meringkasnya? Kita simak bersama. Bagaimana cara meringkas sebuah teks laporan hasil observasi? Kita bisa meringkasnya dengan cara kita baca terlebih dahulu teks itu. Kita tidak mungkin bisa meringkas tanpa membaca, maka dari itu jangan malas membaca teks. Bahasa Indonesia identik dengan teks. Tidak ada yang namanya teksnya dilewati, tidak boleh. Karena intinya semuanya ada di dalam teks itu. Setelah kita membaca, dengan membaca intensif, kita temukan kalimat utama dari masing-masing paragraf. Masih ingat kalimat utama? Kalimat inti biasanya terletak di kalimat pertama atau di kalimat terakhir. Setelah kita berhasil menemukan kalimat utama dari masing-masing paragraf, akan ada yang namanya gagasan utama. Gagasan utama atau ide pokok ini biasanya terletak di dalam inti dari kalimat utama itu sendiri. Pohon kelapa yang tadi sudah kita simak bersama teksnya akan kita coba analisis seperti apa gagasan utama dari masing-masing paragrafnya. Silakan dicek berikutnya. Ada paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Ini adalah teks pohon kelapa. Di sana, ketika kalian cermati ada 3 paragraf. Paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Ini nanti akan kita ambil gagasan utama dari masing-masing paragrafnya. Akan kita ambil intisari dari masing-masing paragrafnya. Hasilnya seperti apa? Silakan dicermati hasilnya sebagai berikut. Ini adalah contoh identifikasi gagasan utama dari teks pohon kelapa yang sudah kalian baca sebelumnya. Ada 3 paragraf. Paragraf yang pertama, paragraf pertama tadi membahas tentang, paragraf yang pertama membahas tentang apa tadi? Paragraf yang pertama itu membahas tentang pohon kelapa itu seperti apa sih? Pohon kelapa itu berasal dari mana sih? Apa sih pohon kelapa itu? Hal-hal yang masih bersifat umum seperti itu. Itu ada di gagasan utama paragraf pertama. Di paragraf kedua, dalam teks pohon kelapa tadi, jika kalian cermati, paragraf kedua ini membahas tentang bagian-bagian dari pohon kelapa. Ciri-ciri pohon kelapa yang membedakan pohon itu dengan pohon lainnya. Nah, di paragraf ketiga, jika kalian cermati, pohon kelapa itu ternyata memiliki banyak manfaat. Itu gagasan utamanya. Dari 3 gagasan utama ini akan kita rangkai menjadi sebuah paragraf dengan menggunakan konjungtor yang tepat. Sehingga hasil ringkasannya menjadi seperti ini. Pohon kelapa adalah jenis tanaman yang hidup di dataran rendah seperti di pantai. Pohon kelapa memiliki ciri-ciri yang khas sehingga membedakannya dengan jenis pohon lain. Semua bagian pohon kelapa mulai dari akar sampai ujung buah bermanfaat bagi hidup manusia. Bagaimana? Bisa mengerjakannya ya? Kita lanjut ke berikutnya, yaitu kita akan menemukan sebetulnya fungsi belajar LHO itu apa sih? Fungsi belajar LHO itu apa? Fungsi kita belajar tadi, mengenal pohon kelapa itu apa? Coba kita saksikan. LHO itu sebetulnya fungsi utamanya, selain memberikan informasi kepada pembaca, kita juga akan menambah ilmu pengetahuan baru. Misalnya tadi tentang pohon kelapa. Mungkin kita tidak tahu sebetulnya pohon kelapa itu asalnya, awalnya itu dari mana. Setelah membaca itu kita jadi tahu. Nah, fungsi dari belajar pohon kelapa yang tadi, LHO yang tadi itu apa? Coba kita cermati. Kita dapat menemukan fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, memberitahu kepada masyarakat tentang bagian-bagian dari pohon kelapa. Ya walaupun sudah banyak yang tahu, tetapi karena ini kita belajar, kita tetap harus memberitahukan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, kita akan menginformasikan kepada masyarakat atau pembaca tentang manfaat pohon kelapa, yang akhirnya kelapa itu disebut sebagai pohon 1000 manfaat seperti itu. Bagaimana? Mudah kan? Selanjutnya, selepas kita bisa mengetahui fungsi dari belajar LHO, kita akan melanjutkan. Ini adalah bagian inti dari belajar LHO, karena nantinya ketika kalian mengonstruksi atau menghasilkan sebuah teks, kalian harus belajar tentang ini. Menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kita mulai dari yang pertama, menganalisis isi. Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan di awal, bahwa isi dari teks LHO itu berupa kalimat yang bersifat faktual dan objektif.
LHO itu ditulis berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tidak menerka-nerka, tidak mengada-ada, tidak berimajinasi. Menurut Kosasih, laporan hasil observasi itu sendiri adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Sesuai judulnya ya, observasi. Sebelum ke aspek kebahasaan, kita ke struktur lebih dahulu. Ada 3 bagian dari struktur LHO. Dimulai dari bagian yang paling umum. Bagian yang paling umum dari teks LHO adalah pernyataan umum. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan kita kaji nantinya. Menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang objek atau hal tersebut. Misalnya tadi pohon kelapa, ya dijelaskan saja pohon kelapa itu apa. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian yang lebih spesifik. Namanya adalah deskripsi bagian. Deskripsi per bagian ini isinya adalah penjelasan detail mengenai objek atau bagian yang sudah kita klasifikasikan pada pernyataan umum. Bagian yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini berisi bahwa setiap objek yang kita amati itu pasti memiliki manfaat atau fungsi terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu kita akan mengobservasi objek tersebut. Setelah kita belajar tentang struktur, sekarang kita akan belajar tentang aspek kebahasaan dari teks LHO. Ada 6 aspeknya. Apa saja? Sebetulnya jika kita belajar semua teks, aspek kebahasaannya semuanya hampir sama. Semuanya hampir sama, umum. Namun untuk LHO apakah nanti berbeda? Kita cek. Ada 6, yang pertama adalah kata dan frasa verba. Jadi ada kata, ada frasa verba, beda. Kata dan frasa beda. Kemudian yang kedua ada kata dan frasa nomina. Kemudian yang ketiga ada afiksasi atau pengimbuhan. Kemudian yang keempat ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang kelima masih kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalau zaman dulu mungkin kalian mengenalnya kalimat majemuk dan kalimat tunggal. Dan yang terakhir adalah istilah teknis. Akan tetapi untuk aspek kebahasaan ini tidak akan kita bahas di video kali ini. Aspek kebahasaan akan kita bahas di video berikutnya. Mengapa? Karena di bahasan untuk aspek kebahasaan ini sangat detail. Nantinya akan ada contoh, kemudian kaidah penulisannya seperti apa dan lain-lain. Jadi untuk video kali ini cukup sekian terlebih dahulu. Hanya sampai di sini terlebih dahulu. Sebelum kita akhiri video pembelajaran ini, mari kita simpulkan, kita rangkum bersama. Sebetulnya tadi kita belajar teks LHO itu intinya apa sih? Ada beberapa rangkuman yang sudah Ibu tuliskan di sini. Yang pertama, teks LHO itu berisi informasi mengenai suatu hal atau objek berdasarkan fakta di lapangan. Jadi bersifat faktual. Yang kedua, mengidentifikasi isi teks LHO ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi unsur adik simbanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, menyusun ringkasan sebuah teks LHO ini dapat dilakukan dengan cara menemukan kalimat utamanya, kemudian temukan gagasan utamanya, gagasan utama tiap paragraf, dirangkai menjadi sebuah paragraf utuh dengan menggunakan konjungtor yang tepat. Kemudian yang keempat, fungsi teks LHO itu sendiri adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca, kepada halayak, kepada masyarakat tentang sebuah hal atau objek yang telah kita amati. Yang kelima, isi teks LHO berupa kalimat yang bersifat faktual, objektif, global, dan universal. Jadi menyeluruh, tidak spesifik seperti teks deskripsi. Kemudian yang keenam, struktur teks LHO terdiri atas 3 bagian. Ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian, dan ada deskripsi manfaat. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, kaidah pembahasan teks LHO itu sendiri sebetulnya ada beragam, tetapi telah Ibu rangkum menjadi 6, yakni kata dan frasa nomina, kata dan frasa verba, kemudian afiksasi atau pengimbuhan, kalimat definisi dan kalimat deskripsi, kalimat simpleks dan kalimat kompleks, serta istilah teknis. Bagaimana? Paham?
tentang teks laporan hasil observasi? Sudah bisa membedakan ya, sebetulnya LHO ini bedanya apa dengan teks-teks lain? Sudah tahu ya, sekarang tidak bingung lagi ketika kalian nanti mengerjakan sebuah tugas tentang teks LHO, pilih objek yang sekiranya memiliki manfaat bagi manusia. Kiranya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian semua. Utamakan bahasa Indonesia yang terlebih dahulu, peliharalah bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Cukup dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.